Ihdina. Makanya yang kita baca di Fatihah itu kita bukan pakai perantara. Kita Allah langsung pengen, ya Allah beri saya petunjuk. Yang nggak pakai perantara. Ya guys, selanjutnya pas nyambung banget pas ngomong Allah bicara, Allah ngomong cahaya setelahnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami berikan wahyu kepadamu, hai Muhammad, yang berupa ruh. Di Al-Quran ini dikatakan sama Allah sebagai ruh. Nah, makanya demenin Al-Quran karena itu ruh kita. Coba dah kita punya istri cantik tapi nggak ada ruhnya, mau gak? Punya suami ganteng tapi mayat, nggak mungkin ditaruh di tempat tidur. Tempatnya di mana? Di kubur. Walaupun ganteng, Mbak, suami saya ganteng, nggak bakalan saya mau kuburin, tetap mau di tempat tidur saya aja, bareng tidur tiap hari aja. Nggak mungkin, karena intinya hidup itu cuma di situ, di ruh, bukan di jasad. Karena jasad hancur, ruh abadi. Nah, Al-Quran ini ruh. Maka kalau demen nama Al-Quran, ruh kita hidup banget. Makanya ada lasta-masta, hidupnya makin hidup kan. Kalau kita pakai ruh, hidup kita makin hidup. Bukan dari lasta-masta ya. Ruhan min amrina. Cintai Al-Quran karena itu ruh. Allah namai Al-Quran itu ruh karena memang bisa merubah. Dengan Al-Quran orang bisa berubah drastis. Berarti ruh itu penggerak kan, penggerak dia hijrah dari yang jelek ke yang bagus. Itu ruh. Kalau nggak ada ruh nggak mungkin, nggak bergerak. Nggak ada ruh nggak ada gerak. Nah, kalau ruhnya dicabut ya udah nggak bergerak. Jadi kayaknya ruh itu kayak listrik ya, penggerak. Kayak apapun di rumah tangga kita semuanya ada yang gerakin. Siapa? Listriknya itu. Nggak ada listrik gimana? Wah, kiamat kan. Gelap, memakai ini nggak bisa, ini nggak bisa. Di Quran itu ruh min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu nggak tahu sebelum ada ruh itu, kamu nggak tahu Al-Quran itu apa, iman itu apa. Maka bersyukur kita dikasih ruh sama Allah berupa Al-Quran, sehingga bisa bedain mana iman, mana bukan iman. Ketahuan jadi orang beriman sama orang yang nggak beriman, ketahuan karena dibuka kedoknya sama Al-Quran. Ini tanda munafik, ini tanda iman. Jadi orang-orang munafik itu takut banget kalau baca Quran. Kenapa? Kedoknya dibuka semua sama Allah di Quran. Takut dia, karena dia nyembunyiin. Nah, Allah disembunyiin, apapun yang nggak ada sembunyi, ketahuan, dibongkar langsung. Maka kalau bicara orang munafik, Quran panjang lebar. Kalau orang kafir cuma 2 ayat. Khatamallahu ala qulubihim, cuma 2 doang. Tapi untuk munafik, berentet itu, kebongkar semuanya, kedok-kedoknya. Jelas. Kamu nggak tahu sebelum ada ruh itu, kamu nggak tahu apa itu iman, apa itu
munafik. Kita nggak tahu. Maka Allah bilang walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi Allah jadikan Al-Quran itu sebagai nur juga, cahaya. Makanya fa innahu yanzuru binurillah. Sungguh orang-orang yang dekat sama Allah, dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Sehingga ucapannya kadang jadi kenyataan. Ditambah disadarin, ucapan orang itu kadang-kadang jadi benar, kenyataan. Ya, orang yang dekat sama Allah memang harus hati-hati ngomong. Sampai geledek loh, benar sampai geledek. Iya, bahaya. Sudahnya dapat kita. Lidahnya tajam. Kata seorang ulama, siapa yang mendoakan seseorang dengan kejahatan, maka dia telah membunuh dengan pedang. Seolah-olah dia telah membunuhnya dengan pedang. Kenapa? Karena dia dengan lisannya jadi orang celaka. Ini berlaku bukan dalam doa qunut nazilah ya. Kalau qunut nazilah memang harus, ya Allah siksalah mereka, binasakanlah orang Yahudi, itu yang itu harus. Tapi untuk kaum muslimin gitu, semoga Allah membunuh kamu, pada orang Islam itu nggak boleh. Tapi kalau untuk Yahudi, Nasrani boleh kita ngomong. Berarti doain jelek nggak boleh. Ya nggak boleh, kecuali emang dia layak untuk dilaknat karena dia melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan laknat Allah. Karena Allah sering bicara hadis-hadis la'anallah, semoga Allah melaknat orang yang begini-begini gini. Itu udah pasti kena, walaupun kita nggak doain udah pasti kena. Kayak Nabi, Allahumma la'an, ya Allah laknatlah mereka yang telah membuat saya lalai daripada sholat. Jadi doa untuk keburukan kalau yang tepat boleh, ya, untuk yang nggak tepat itu nggak boleh. Walakin ja'alnahu nuran, cahaya, nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang kami beri petunjuk dengan orang yang kita kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka disinilah ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Makanya dalam salat Fatih pakai ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Dari sini ngambilnya. Nabi itu sang juru petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini ada asrornya ya. Kenapa di sini pakai ilah? Hadi ilah. Kalau di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, nggak pakai ilah. Apa perbedaannya? Kok nggak ihdina ila siratil mustaqim? Kok nggak ada? Langsung ihdinas siratal mustaqim. Kalau Nabi pakai ilah, kalau Allah nggak pakai ilah. Apa perbedaannya? Kalau pakai ilah itu kemungkinan diterima, kemungkinan enggak. Enggak, Nabi kalau ngasih petunjuk ada yang terima, ada yang enggak. Ya Abu Lahab nggak kena, Abu Jahal nggak kena. Tapi kalau Allah, kalau udah Allah ngasih petunjuk, 1000 orang, 1 triliun orang, sedunia orang mau nyesatin, nggak bisa. Itu bedanya Allah dengan Nabi. Jadi kalau Allah Al-Hadi nggak pakai ilah, ihdina. Makanya yang kita baca di Fatihah itu kita bukan pakai perantara. Kita Allah langsung pengen, ya Allah beri saya petunjuk.
yang nggak pakai perantara. Karena kalau yang nggak pakai perantara bagus banget, langsung talk chat. Tapi kalau yang pakai perantara, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, pakai perantara. Jadi makanya kalau kita nyampein sesuatu, ya udah sampein aja. Masalah dia terima atau enggak, ya bukan hak kita, itu haknya Allah. Yang penting kita udah nyampein. Karena di sini ayatnya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar, pakai benar-benar dua. Wa innaka latahdi, sungguh engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ayat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Masih ada hubungan tentang cahaya, bisa ngelihat apa yang terjadi ke depan. Jadi masih dibaca barengin dengan ayat sebelumnya. Jadi wa kadzalika sama wa makana li basyarin gabungin. Karena ini masih satu kesatuan. Lalu ayat 53-nya nerangin tentang sirat. Siratnya yang gimana? Jalan lurusnya yang gimana? Ternyata Allah jelaskan jalan lurusnya yang siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Nah, ini dia ala ilallah tasirul umur nih, rahasia di sini luar biasa nih. Semuanya akan kembali ke Allah di ayat ini. Jalan Allah yang mempunyai apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ketahuilah, semuanya akan kembali kepada Allah segala urusan. Jadi pernah ada kisah ayat ini nggak kebakar. Jika semuanya kebakar, ayat ini nggak kebakar. Ala ilallahi tasirul umur. Kayak kita sering baca doa bangun tidur apa? Alhamdulillah ibadah ma'amatna wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang ilaihil masir. Ada nusyur dan masir kan? Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Ada kalimat yang di situ ada masir, ada nusyur. Nah, masir itu tempat kembali kita. Doanya orang-orang yang meninggal, ya Allah, jika kami jadi kayak mereka kembali, maka sayangi kami. Karena kita akan kembali ke alam barzah semua. Masirona artinya tempat kembali kita itu alam barzah. Masir ilallahi tasirul umur. Hanya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Ini ayat, 3 ayat buat kita agar dapat ilham dari Allah. Banyakin ayat 51, 52, 53. 3 ayat gampang untuk dihafal agar Allah berikan ilham. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah kasih ilham buat kita, ilham yang baik.